Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharani Astuti, NIM 18043061 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan jadwal Kamis 10.40 sampai dengan 12.20. Kasus yang pertama pada buku Balzan, Define Decision Support System and Group Decision Support System and describe the role they play in a business, atau tentukan sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan grup, tentukan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pendukung manajerial atau sistem pendukung keputusan DSS, model informasi menggunakan OLAP, yang memberikan bantuan dalam mengevaluasi dan memilih antara berbagai tindakan. Pemrosesan analitik online atau OLAP adalah manipulasi informasi untuk menciptakan kecerdasan bisnis dalam mendukung pengambilan keputusan strategik. DSS memungkinkan manajer tingkat tinggi untuk memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar data terperinci dari sumber internal dan eksternal yang berbeda. Menganalisis hubungan yang kompleks di antara ribuan atau bahkan jutaan item data untuk menemukan pola, tren, dan kondisi pengecualian adalah salah satu penggunaan utama yang terkait dengan DSS. Misalnya, dokter dapat memasukkan gejala ke dalam sistem pendukung keputusan sehingga dapat membantu mendiagnosis dan merawat pasien untuk selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu define expert system and describe the role they play in a business. Expert system atau sistem pakar adalah program penasehat terkomputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Biasanya, mereka menyertakan basis pengetahuan yang berisi berbagai pengalaman terakumulasi dan seperangkat aturan untuk menerapkan basis pengetahuan ke setiap situasi tertentu. Sistem pakar adalah bentuk AI yang paling umum di arena bisnis karena sistem tersebut mengisi celah ketika pakar manusia sulit ditemukan atau dipertahankan atau bahkan terlalu mahal. Sistem paling terkenal pada expert system adalah bermain catur dan membantu diagnosis medis. Penalaran berbasis kasus adalah metode di mana masalah baru diselesaikan berdasarkan solusi dan kasus serupa yang diselesaikan pada masa lalu. Seorang mekanik mobil yang memperbaiki mesin dengan mengingat mobil lain yang pernah menunjukkan gejala serupa. Pertanyaan yang ketiga yaitu, how can a manager use automation, streamlining, and business process reengineering to gain operational efficiency and effectiveness? Bagaimana bisa seorang manajer menggunakan perampingan otomasi, memperlancar dan proses rekayasa ulang agar kegiatan operasi menjadi efektif dan efisien? Proses bisnis operasional atau otomasi adalah proses komputerisasi tunggal manual membuat lebih efektif dan efisien secara dramatis menurunkan biaya operasional. Manajer menyadari bahwa mereka dapat meningkatkan rantai nilai mereka melalui otomasi yang mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan melalui aktivitas. Sistem pemrosesan transisi atau TPS digunakan untuk mengotomasikan proses bisnis agar mengurangi jumlah tenaga kerja, menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Yang kedua yaitu proses bisnis manajerial atau memperlancar. Manajer dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan menyederhanakan atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Kemacetan terjadi ketika sumber daya mencapai kapasitas penuh dan tidak dapat menangani permintaan tambahan apapun. Mereka membatasi hasil dan menghambat operasi. Yang ketiga, proses bisnis strategis atau rekayasa ulang. Ketika laju perusahaan meningkat, perusahaan mencari perubahan cepat dan perbaikan dramatis beralih ke rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, analisis dan desain daur ulang kerja di dalam dan di antara perusahaan,
Manajer yang bijak berfokus pada proses inti yang penting bagi kinerja, daripada pada proses manajerial yang berdampak kecil. Upaya untuk merekayasa ulang proses bisnis sebagai aktivitas strategis memerlukan pola pikir yang berbeda dari yang diperlukan dalam program perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, what is artificial intelligence? What are the 5 types of AI system? What application of AI offer the greatest business value? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence mensimulasikan pemikiran dan perilaku manusia seperti kemampuan untuk menalar dan belajar. Tujuan utamanya adalah membangun sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. 5 kategori AI yang paling umum adalah, yang pertama, expert system atau sistem pakar, yaitu program penasehat terkomputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Yang kedua yaitu neural network atau jaringan saraf, di mana mencoba meniru cara kerja otak manusia. Yang ketiga yaitu general algoritma atau algoritma genetik, sistem yang meniru proses evolusi yang paling cocok untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk sebuah masalah. Yang selanjutnya yaitu intelligent agents, agen cerdas, di mana sistem informasi berbasis pengetahuan dengan tujuan khusus yang menyelesaikan tugas khusus atas nama pengguna. Yang terakhir yaitu virtual reality atau realitas virtual, lingkungan simulasi komputer yang paling dapat menjadi simulasi dunia nyata atau dunia imajiner. Menurut saya, nilai bisnis terbesar diperoleh dari penggunaan sistem pakar, karena mereka diprogram untuk menemukan solusi yang akan dimiliki oleh seorang ahli, sehingga murah dan ada pada setiap saat. Dan sistem pakar ini juga digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang dianggap sulit. Pertanyaan selanjutnya, pada sumber lain, jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan IS. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Contoh pengambilan keputusan DSS yaitu pada PT Telkom dengan perangkat pendukung OLAP ketika perusahaan ingin mengetahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri, sehingga perusahaan dapat dengan cepat menanggapi keluhan tersebut. Selain itu, DSS juga bermanfaat untuk penerapan peserta co-op PT Telkom, karena dengan adanya DSS, sistem penerimaan dapat berjalan dengan cepat dan dibantu oleh perangkat lunak yang diimplementasikan dengan menggunakan teknologi web yang berbasis bahasa pemrograman atau PHP dengan data server Oracle Enterprise dan web server Apache. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, Group Decision Support System, adalah sistem yang digunakan oleh kelompok yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputerisasi, dan pendukung keputusan. Dalam pengambilan keputusan dengan GDSS menggunakan grup sistem pada University of Arizona, suatu kelompok akan bertemu dalam ruangan untuk mengambil sebuah keputusan. Para peserta akan menulis pendapat mengenai suatu topik. Dengan menggunakan Electronic Brainstorming atau IBS, program ini menyediakan komunikasi paralel maupun anonimitas. Komunikasi paralel adalah saat semua peserta menulis pendapat pada saat bersamaan, dan anonimitas adalah saat tak seorang pun mengetahui siapa yang menulis suatu pendapat tertentu. Anonimitas memungkinkan setiap peserta menulis apa yang benar-benar dipikirkan tanpa khawatir diejek oleh kelompok anggota lainnya.
Setelah sekitar setengah jam menulis berbagai pendapat mengenai topik utama, para anggota kelompok mengumpulkan pendapat-pendapat itu ke dalam berbagai kategori dengan menggunakan program lain yang disebut dengan idea organizer. Akhirnya, para anggota kelompok menggunakan program vote untuk memberi peringkat pada daftar kategori yang diiktisarkan oleh idea organizer. Yang selanjutnya, pada dunia kedokteran, sudah banyak bermunculan aplikasi sistem pakar atau expert system yang mampu mendiagnosis berbagai jenis penyakit pada manusia, baik penyakit mata, THT, mulut, organ dalam, baik jantung, hati, ginjal, maupun AIDS. Dengan adanya sistem pakar ini, orang awam mampu mendeteksi adanya penyakit pada dirinya berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh orang lain dengan menjawab pertanyaan pada aplikasi seperti halnya konsultasi kepada seorang dokter. Aplikasi sistem pakar dalam bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju atau forward screening mampu mengenali jenis penyakit pada manusia, terutama jenis penyakit mata. Aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit, terutama yang berkenaan dengan jenis penyakit mata dari para pakar dan ahlinya. Sistem pakar mampu membantu pasien maupun dokter dalam menyediakan sistem pendukung keputusan dan saran dari pakar. Dari pengambilan keputusan baik DSS, GDSS, dan ES, semuanya memiliki manfaat. Yang pertama, dapat menarik kesimpulan secara tepat dan tepat. 2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan apa yang harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup hanya dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan biaya yang mereka miliki secara berbeda-beda. Pada perusahaan multinasional yang menggabungkan DSS dan GDSS, karena sistem berhubung ini dapat membuat rapat menjadi fleksibel, karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Sedangkan perusahaan yang cukup dengan DSS saja yaitu perusahaan jasa. Contohnya pada PT Telkom, Decision Support System atau DSS digunakan PT Telkom sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis, karena perusahaan kriteria dan asumsi pendukung yang jumlah berubah dengan secara cepat. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri, terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. Selanjutnya pada buku kasus Lawson, yang pertama yaitu mengapa Anthem membutuhkan data dan analitik yang lebih baik untuk alat sumber daya manusia, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap kebutuhan Anthem akan data dan analitik HR yang lebih baik. Anthem sendiri memiliki 56.000 karyawan yang ingin mendapatkan jawaban yang lebih baik untuk pertanyaan-pertanyaan seperti berapa tingkat turnover karyawan untuk staff call center di Colorado Springs atau di Amerika Serikat, berapa biaya omset itu, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ketika data analisis Anthem tersebar di banyak sistem dan spreadsheet, hal ini akan memungkinkan terjadinya banyak kesalahan serta miskomunikasi. Sedangkan faktor manajemen organisasi dan teknologi yang berkontribusi yang mempengaruhi keputusan Anthem
Pada manajemen sendiri, dengan mengubah data SDM dan manajemen analitik dapat memahami apa yang terjadi dengan karyawan serta memahami kemana sumber dan daya perlu dipindahkan atau dihapus. Yang kedua itu organisasi. Dengan mengubah data analitik SDM, ini mungkin Anthem berjalan lebih lancar dengan kesalahan yang sedikit, waktu yang lebih sedikit, serta tenaga dan uang yang dimasukkan untuk memungkinkan orang memeriksa dan memasukkan data karyawan atau pelanggan ke dalam database. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi terakhir terus berkembang seperti PDC atau People Data Center yang memungkinkan HR dan penggunaan Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan seperti ini menggunakan data internal maupun data eksternal oleh pihak ketiga. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan kemampuan intelijen bisnis portal PDC. Yang pertama, memungkinkan HR dan penggunaan Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan seperti menggunakan data internal dari pihak ketiga. Portal ini melayani 56.000 karyawan dan menyajikan data dalam dashboard grafik laporan dan format visual lainnya yang mudah dipahami dan dimanipulasi. Selanjutnya, portal tersebut menyertakan saluran tempat karyawan agar dapat menyuarakan pendapat mereka tentang pengalaman kerja mereka secara rahasia menggunakan emoji dan entry text terbatas. Yang terakhir itu membantu grup bisnis lainnya di luar sumber daya manusia untuk menggunakan data lebih baik. Karyawan dari area bisnis fungsional lain ini biasanya hanya memiliki akses ke data untuk unit bisnis mereka. Pertanyaan yang ketiga yaitu, kelompok apa yang mendapat manfaat dari perusahaan alat analisis baru Anthem? Jelaskan jawabanmu. Kelompok yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, termasuk alat untuk manajemen bakat dan manajemen tenaga kerja. Portal tersebut menjelaskan saluran tempat karyawan agar dapat menyuarakan pendapat mereka tentang pengalaman kerja mereka secara rahasia menggunakan emoji dan entry text terbatas. Sedangkan grup yang kedua berasal dari luar sumber daya manusia untuk menggunakan data dengan lebih baik. Namun, karyawan dari area bisnis fungsional ini hanya memiliki akses ke data untuk unit bisnis mereka. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana kemampuan analisis data baru Anthem mengubah fungsi sumber daya manusia di sebuah perusahaan? Kemampuan analisis Anthem yang baru dapat menangani dan menampung aspirasi 56.000 karyawan yang disajikan dalam dashboard grafik laporan dan format virtual lainnya yang mudah dipahami dan dimanipulasi. Bakat wawasan membantu mereka menggabungkan data ini dengan data SDM, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan berpotensi tinggi yang berkarir agar dapat meningkatkan dibanding dengan karyawan di bagian lain pada sebuah perusahaan. Tim mengembangkan model secara akurat memprediksi atriksi tahun pertama dan mengidentifikasi penyebab penggantian karyawan. Data sumber daya manusia dan bakat Anthem dulunya tersebar di banyak sistem dan spreadsheet yang berbeda, sehingga ini sulit untuk digabungkan dan dibandingkan.